Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Susantiwatu dengan NP 411221000026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan dua penjelasan, yaitu yang pertama adalah resum pertemuan 1-15 dalam mata kuliah kecakapan interpersonal. Yang kedua adalah perubahan apa yang telah saya rasakan setelah mempelajari mata kuliah interpersonal ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 15 kecakapan interpersonal. Baik, saya akan masuk kepada poin pertama, yaitu resum pertemuan 1-15 mata kuliah kecakapan interpersonal. Yang kita tahu sendiri, kecakapan interpersonal itu adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, di mana kemampuan ini mencakup keterampilan seperti aktif mendengarkan, empati, kerjasama tim, lalu penyelesaian konflik, dan membangun serta mempertahankan hubungan dengan sesama kita. Dalam kehidupan sehari-hari itu, kecakapan interpersonal itu penting sekali dalam membangun komunikasi yang baik dengan lingkungan kerja, organisasi, perkuliahan, untuk kita mahasiswa, lalu di luar lingkungan perkuliahan juga dengan keluarga dan lain sebagainya. Lalu di sini kecakapan interpersonal itu kan juga berhubungan dengan kepribadian. Di sini juga ada berbagai macam tipe kepribadian, yaitu kepribadian MBTI, kepribadian Big Five, kepribadian klasik, kepribadian DISC. Di sini kepribadian MBTI itu mencakup Myers-Briggs Type Indicator, di mana kepribadian ini itu membagi kepribadian menjadi 16 tipe berdasarkan 4 tipe utama, yaitu introvert, extrovert, lalu sensing atau intuition, lalu thinking or feeling, lalu judging or perceiving. Lalu yang kedua itu adalah tipe kepribadian Big Five, di mana Big Five ini fokus pada 5 kepribadian utama, yaitu keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neurotisme. Lalu yang ketiga ada tipe kepribadian klasik. Di sini itu tipe kepribadian klasik itu dibagi menjadi 4, yaitu melankolis, korelis, sanguinis, dan pragmatis. Lalu yang keempat ada DISC personality atau DISC kepribadian DISC. Di sini itu mencakup 4, yaitu dominance, influence, steadiness, compliance. Lalu untuk penjelasan masing-masing kepribadian ini itu masuk kepada MBTI. MBTI ini misalnya introvert versus extrovert. Di sini itu bisa dibagi, yaitu preferensi energi dari dalam diri atau luar lingkungan. Jadi terbagi menjadi introvert dan extrovert. Lalu yang kedua itu sensing dan intuisi. Fokusnya itu pada detail konsep yang konkret atau konsep yang abstrak. Lalu ada thinking or feeling. Di sini itu bisa dikategorikan bahwa seseorang itu kepribadiannya itu dengan membuat keputusan berdasarkan logika atau nilai emosional. Lalu ada judging dan perceiving, yaitu menyukai yang kompleks atau fleksibel. Lalu ada Big Five personality itu yang tadi seperti tadi, bisa dikelompokkan imajinatif, kreatif, terbuka pada ide baru, lalu terorganisir, disiplin, dan bertanggung jawab, terus energi, suka bersosialisasi, ramah, lalu mudah berempati, suka membantu sesama, lalu tingkat emosionalitasnya itu tinggi, dan empatinya itu tinggi terhadap sesama. Lalu kita masuk kepada rangkuman apa yang saya dapatkan dari tugas-tugas. Dari tugas-tugas itu
dapatkan bahwa kita dapat mengetahui kepribadian seseorang itu bisa melalui tipe tulisan, lalu orang yang menjadi panutan. Karena ada di beberapa pertemuan itu ibu memberikan tugas menilai kepribadian kami itu berdasarkan tulisan. Lalu di situ saya merasa bahwa apa yang hasil dari tulisan tersebut itu dengan kepribadian itu sangat cocok, yaitu misalnya 99% cocok. Dan juga saat kita disuruh untuk menjabarkan tokoh yang kita sukai atau tokoh idola kita. Dan itu juga memiliki rate kemiripan itu sekitar 90% dengan kepribadian saya sendiri. Lalu perubahan-perubahan apa yang saya dapatkan setelah mempelajari kecakapan interpersonal? Saya merasa bahwa sejak saya SMA itu saya merasa bahwa saya orangnya introvert. Lalu cap introvert itu mulai melekat pada diri saya, jadinya saya itu takut untuk bersosialisasi dengan sesama saya. Setelah masuk kuliah, saya mulai bertemu dengan banyak kepribadian, banyak teman. Lalu pada semester 2 itu saya mulai terbuka terhadap teman saya. Di situ juga saya mulai mendapat banyak teman. Dan akhirnya cap introvert itu mulai tergeser. Saya mulai meragukan, apakah saya introvert? Lalu setelah mempelajari mata kuliah kecakapan interpersonal ini, saya belajar bahwa kepribadian manusia itu bisa berubah-berubah tergantung di mana lingkungannya ditempatkan. Seperti saya sendiri. Waktu SMA itu saya memang berada di lingkungan yang tidak mendukung saya untuk maju, untuk lebih meningkatkan komunikasi saya dengan sesama. Berbeda sekali dengan lingkungan perkuliahan, di mana lingkungan perkuliahan ini menuntut saya untuk terus maju, terus berkomunikasi dengan sesama, terus untuk tidak takut mengemukakan pendapat depan umum. Dan itu membuat saya sangat-sangat berkembang dari segi pengembangan diri, dari segi emosionalitas saya. Saya jadi merasa bahwa saya mempunyai kesempatan yang sama dengan teman-teman saya. Lalu saya juga percaya setelah mempelajari mata kuliah ini, saya jadi mengetahui bahwa memang banyak sekali kepribadian yang saya tidak tahu di luar itu, karena sebelumnya saya hanya tahu 3 kepribadian, di mana dikelompokkan yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Dan untuk saat ini saya masuk kepada kepribadian ambivert. Mengapa saya bilang begitu? Karena ada di satu sisi saya akan ekstrovert, saya akan sangat-sangat ekstrovert, namun ada di posisi juga saya akan merasa saya lebih baik sendiri. Saya akan merasa, untuk sementara waktu saya nyaman sendiri, maka dari itu saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri, lalu melakukan apapun sendiri. Dan itu juga yang membuat saya bisa mengupgrade diri saya untuk lebih adaptif dengan lingkungan di sekitar saya. Saya bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ekstrovert. Saya juga bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang introvert. Lalu juga saya merasakan perubahan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah kita harus lebih mengenal diri kita sendiri dengan berbagai macam cara. Seperti yang Ibu tugaskan kepada kami, misalnya dengan tugas handwriting ataupun memberikan PowerPoint dengan berisi materi-materi yang menjelaskan bahwa ada berbagai macam kepribadian manusia. Jadinya saya bisa menganalisis lingkungan di sekitar saya, orang-orang di sekitar saya, dan mencocokkan dengan berbagai materi yang berisi kepribadian-kepribadian yang telah Ibu sampaikan kepada kami semua. Demikian video ini.
dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 15. Sekian, terima kasih.